Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Febri Mardika akan menjelaskan materi PPKN bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Apa perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan dan mengapa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila? Satu, pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi, kesimpulannya, pemerintah merujuk kepada alat perlengkapan yaitu lembaga negara, sedangkan pemerintahan merujuk kepada bidang tugas atau fungsinya. Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dua, apa saja kekuasaan negara itu? Menurut John Locke, kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif artinya kekuasaan yang membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif artinya kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif artinya kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan terakhir, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Ketiga, apa konsep kekuasaan yang dianut oleh negara kita? Berikut merupakan mekanisme pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, siapa yang membantu Presiden dalam menjalankan wewenangnya? Sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensil, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia memegang kekuasaan yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia menjalankan roda pemerintahan negara Indonesia dibantu oleh wakil presiden yang dipilih bersamaan melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri. Berikut merupakan keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berikut merupakan nama-nama menteri yang membidangi fungsinya, yang membidangi bidang masing-masing. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung melalui menteri atau penjabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga non-departemen. Yang kelima, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia?
Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Di praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar wewenang. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya satu, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak ada pemaksaan warga Indonesia untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Empat, ateisme atau orang yang tidak mempunyai agama, tidak memiliki keyakinan, dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat, dan dalam beragama. Keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembang agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang kedua yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia bersifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini pun bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, yang ketiga yaitu nilai sila persatuan Indonesia. Contohnya nasionalisme, yang kedua patriotisme, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang terakhir menumbuhkan rasa senasib sepenanggulangan. Yang keempat yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Pemusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bulat dan bersama-sama. Sesuai dah itu baru diadakanlah tindakan bersama-sama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyatnya. Yang terakhir nilainya yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama dalam potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.